Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan persiapan Han Li dan orang-orang di alam roh di dalam menghadapi kesengsaraan iblis yang segera akan turun. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sementara itu, Han Li dan Void Spirit sedang berbicara dalam bentuk mini mereka di dalam aula pavilion hitam. Duduklah, rekan Taois Han. Pavilion angin hitam milikku ini dianggap sebagai setengah harta spasial. Aku tidak hanya dapat menyesuaikan ukurannya sesuka hati, itu juga dapat menahan semua indera spiritual, jadi tidak ada bahaya percakapan kita didengar oleh orang lain. Siapapun, kata Void Spirit sambil tersenyum sambil duduk dengan santai di kursi utama. Terima kasih, senior. Han Li memberi hormat sebelum juga duduk. Sebelum membahas kesepakatan kita, saya harus memverifikasi satu hal terlebih dahulu, rekan Taois Han. Kira-kira berapa banyak kumbang pemakan emas dewasa yang Anda miliki? Bisakah Anda memberitahu saya jumlah pastinya? Void Spirit bertanya dengan kegembiraan yang tak tertahankan dalam suaranya. Jumlah yang tepat. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Void Spirit segera menyadari kesalahannya, dan berkata, maafkan saya terlalu langsung ke sana. Hal utama yang membuat kumbang pemakan emas menakutkan adalah jumlahnya, jadi akan tabu bagi saya untuk menanyakan berapa banyak yang Anda miliki. Bagaimana caranya? Tentang ini, yang harus Anda katakan kepada saya adalah apakah Anda memiliki lebih dari 5.000 serangga roh seperti itu. Ekspresi sedikit gugup muncul di mata Void Spirit saat dia berbicara. Banyak pikiran berkecamuk di benak Han Li sekaligus, tetapi pada akhirnya, dia masih memberikan jawaban yang jujur, meskipun dia lebih suka berbohong. Siapa yang tahu jika Void Spirit ini akan menyalahkannya jika respons yang tidak memuaskan diberikan? Bagaimanapun, kebohongan sangat rapuh di hadapan para pembudidaya yang kuat, dan mungkin Void Spirit akan secara paksa memeriksa jumlah kumbang pemakan emas yang dimiliki Han Li untuk dirinya sendiri. Jadi, Anda memiliki lebih dari 5.000, itu fantastis. Kalau begitu, kita bisa membuat kesepakatan satu sama lain, kata Void Spirit dengan gembira. Mungkinkah kesepakatan yang Anda usulkan ini ada hubungannya dengan jumlah kumbang pemakan emas yang saya miliki, senior? Void Spirit menggosok tangannya dengan sepasang mata yang bersinar, dan berkata, tentu saja. Saya hanya ingin 5.000 kumbang pemakan emas dewasa dari Anda. Adapun apa yang ingin saya tawarkan sebagai gantinya, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Selama aku memilikinya, itu milikmu. 5.000 kumbang pemakan emas. Meskipun Han Li sudah menduga bahwa ini akan terjadi, dia masih agak terkejut mendengar ini. Kamu telah menempatkanku di tempat yang sangat sulit, senior. Aku tentu saja memiliki lebih dari 5.000 kumbang pemakan emas yang matang, tetapi jumlah itu pasti merupakan mayoritas dari semua kumbangku. Aku berharap untuk menggunakannya sebagai kartu truf jika aku bisa mencapai Grand Ascension Stage suatu hari nanti. Senyum Void Spirit memudar, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, memang, 5.000 kumbang pemakan emas dewasa sangat berharga, tetapi selama nilai dapat diberikan pada sesuatu, itu dapat ditukar. Mengesampingkan yang lainnya, di sana adalah beberapa jenis serangga roh yang saya miliki yang belum saya tunjukkan kepada Anda, dan mereka semua setidaknya sekuat kumbang pemakan emas Anda. Selain itu, harta karun surgawi mendalam yang saya miliki pasti bernilai lebih dari 5.000 kumbang pemakan emas. Mungkin memang begitu, tapi serangga roh itu pasti serangga roh terikatmu, dan untuk harta surgawi mendalam yang rusak itu, aku pasti tidak akan berani memintanya. Aku yakin itu hanya akan membawa kemalangan bagiku. Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda mengungkapkan kepada saya mengapa Anda menginginkan begitu banyak kumbang pemakan emas, senior? Saya agak bingung karena kumbang pemakan emas ini telah mengenali saya sebagai tuan mereka selama bertahun-tahun, jadi bahkan jika Anda ambillah, kamu tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran. Selain itu, 5.000 adalah angka yang sangat spesifik, yang membuatku semakin bingung, kata Han Li setelah beberapa saat merenung. Kamu berani mencampuri urusanku. Ekspresi dingin di wajah Void Spirit semakin jelas. Maafkan saya, senior. Saya menginvestasikan waktu dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara kumbang pemakan emas ini hingga dewasa, dan mereka hampir sama pentingnya dengan hidup saya sendiri. Jika saya tidak tahu untuk apa mereka akan digunakan, aku akan sangat enggan untuk menyerahkannya, kata Han Li dengan tegas dan pantang menyerah. Hehe, itu masuk akal. Baiklah, aku bisa memberitahumu apa yang ingin aku lakukan dengan kumbang pemakan emas ini, tetapi setelah kamu mendengar rencanaku, kamu tidak dapat menolak pertukaran ini. Jika tidak, senyum mengancam muncul di wajah Void Spirit saat dia berbicara. Han Li merenungkan ini sebentar sebelum akhirnya menghela nafas pasrah. Baiklah, aku akan menyetujui pertukaran itu. Haha, kamu telah membuat keputusan yang bijaksana, rekan Taois Han. Sekarang, aku ingin kumbang pemakan emasmu karena aku berencana untuk memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas yang legendaris.
Untuk memelihara Raja Kumbang ini, sejumlah besar emas matang Devouring Beatles diperlukan. Adapun mengapa saya secara khusus meminta 5.000, itu karena saya sudah memiliki 5.000 gold Devouring Beatles dewasa lainnya, dan 10.000 seharusnya lebih dari cukup bagi saya untuk memelihara Raja Kumbang. Oleh karena itu, lebih dari itu hanya akan berlebihan, Void Spirit menjelaskan, dan hati Han Li langsung tersentak setelah mendengar ini. Lalu mengapa kamu mengumpulkan Divine Infernal River Elixir, Senior? Han Li bertanya. Sejumlah besar Divine Infernal River Elixir adalah salah satu metode lain untuk memelihara Raja Kumbang. Namun, jika saya memiliki jumlah yang cukup dari Gold Devouring Beetle, maka Elixir tidak terlalu penting, jawab Void Spirit. Begitu. Apakah itu berarti memelihara Raja Kumbang membutuhkan sejumlah besar kumbang pemakan emas untuk melahap satu sama lain? Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Kamu benar-benar orang yang cerdas, rekan Daois, itu bukan keseluruhan proses, tetapi tidak jauh dari itu. Namun, selain dari para tetua ras Maifli kami, sangat sedikit orang di dunia luar yang menyadari keberadaan Raja Kumbang pemakan emas. Dilihat dari reaksimu barusan, sepertinya kamu pernah mendengar tentang Raja Kumbang pemakan emas. King Yuanzi adalah orang yang memberitahumu, kan? Dia cukup bersahabat dengan salah satu tetua agung lainnya dari ras kita, jadi aku yakin dia juga tahu tentang ini. Void Spirit terkekeh dingin. Setelah keheningan singkat, Han Li menjawab, saya memang mendengar tentang ini dari Senior King. Dia mengatakan kepada saya bahwa begitu Raja Kumbang pemakan emas lahir, bahkan seorang abadi sejati akan takut akan hal itu. Apakah itu benar? Itu sedikit berlebihan, tapi Raja Kumbang pemakan emas memang sangat kuat. Setidaknya, aku tidak ingin menghadapinya dalam pertempuran. Void Spirit terkekeh. Han Li mengangguk sebelum bertanya, begitu. Bolehkah saya bertanya berapa banyak peluang yang menurut Anda akan Anda miliki untuk memelihara Raja Kumbang pemakan emas setelah mendapatkan kumbang pemakan emas saya, Senior? Void Spirit menyipitkan matanya dan memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangkat dua jari. 20%? Itu tidak terlalu tinggi, renung Han Li saat ekspresinya sedikit berubah. Untuk apa kamu mengambil Raja Kumbang pemakan emas? Aku hanya bisa mengklaim peluang sukses 20% karena aku telah mempelajari teknik pemeliharaan serangga selama bertahun-tahun dan memiliki banyak trik. Jika orang lain tanpa sepengetahuanku adalah untuk mencoba ini, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan 10%. Baiklah, saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Saatnya bagi Anda untuk memenuhi akhir perjanjian kami. Anda dapat menyatakan apa yang Anda inginkan untuk kumbang pemakan emas Anda sekarang, kata Void Spirit saat ekspresi dingin muncul kembali di wajahnya. Han Li tampaknya telah membuat keputusannya, dan setelah diminta oleh Void Spirit, dia segera menjawab, saya secara alami akan memenuhi akhir perjanjian saya, dan untuk apa yang saya inginkan untuk kumbang pemakan emas saya, ada dua hal. Ayo, kalau begitu, kata Void Spirit saat ekspresinya sedikit mereda. Pertama, saya tidak membutuhkan harta. Sebaliknya, saya ingin beberapa lagi Divine Infernal River Elixir. Seperti yang baru saja Anda katakan, dengan Gold Devouring Beetle yang cukup, Elixir tidak akan menjadi masalah bagi Anda, jadi saya yakin saya tidak meminta terlalu banyak di sini. Kedua, saya juga memiliki beberapa pengetahuan dalam teknik pemeliharaan serangga, dan saya juga memiliki sisa kumbang pemakan emas. Oleh karena itu, saya juga ingin mencoba tangan saya dalam memelihara Raja Kumbang pemakan emas. Saya tidak tahu berapa tahun yang diperlukan sebelum saya dapat mengumpulkan kumbang pemakan emas yang cukup matang lagi, tetapi saya masih ingin mencobanya. Karena itu, saya ingin salinan teknik rahasia pemeliharaan Raja Kumbang pemakan emas, kata Han Li dengan serius. Pupil Void Spirit sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, dan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, Void Spirit akhirnya berkata dengan alis berkerut, syarat pertama mudah dipenuhi, aku tidak bisa memberikan semua elisirku, tapi aku bisa memberimu 4 atau 5 vial. Namun, syarat kedua adalah sedikit merepotkan. Teknik rahasia yang kamu minta adalah teknik yang sangat dijaga ketat di ras Maifli kita, dan bahkan tidak semua tetua dari ras kita melihatnya. Oleh karena itu, tidak benar bagiku untuk mengungkapkan ini informasi kepada orang luar. Jika itu hanya sedikit merepotkan, maka aku yakin kamu masih bisa melakukannya, kan, Senior? Dibandingkan dengan salah satu serangga roh terikatmu atau harta karun surgawi yang mendalam yang merusak, kondisi yang aku usulkan jauh lebih lunak, balas Han Li sambil tersenyum. Hehe, itu benar. Baiklah, saya bisa menyetujui persyaratan ini, tetapi Anda harus bersumpah pada iblis batinia Anda untuk tidak mengungkapkan teknik rahasia kepada orang lain. Di basis kultivasi Anda, iblis dalam menjadi sangat menakutkan, dan jika Anda kembali pada kata-katamu, ada kemungkinan besar kamu akan binasa selama masa kesusahanmu di masa depan. Jika kamu bersedia bersumpah, maka aku bisa memberimu teknik rahasia, kata Void Spirit sambil tersenyum. Tentu saja, itu permintaan yang sangat masuk akal. Han Li sangat gembira mendengar ini,
dan dia memasang ekspresi serius sebelum bersumpah yang memuaskan Void Spirit. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai pertukaran kita. Ini beberapa botol dari Divine Infernal River Elixir. Void Spirit mengangguk dengan senang sebelum menyapu lengan baju di udara, mengirim 5 botol hijau kecil terbang langsung ke arah Han Li. Han Li mengangkat tangan untuk menarik 5 botol kecil ke dalam genggamannya, lalu membuka tutupnya satu persatu, menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa isinya. Ekspresi gembira dengan cepat muncul di matanya, dan menghasilkan gelang binatang roh sebelum juga melemparkannya ke arah Void Spirit dengan jentikan pergelangan tangannya. Ini adalah 5.000 kumbang pemakan emas dewasa, senior. Void Spirit menarik gelang itu ke dalam genggamannya, namun bukannya melepaskan serangga roh di dalamnya, dia menutup matanya dan mengarahkan indera spiritualnya ke dalam gelang itu. Beberapa saat kemudian, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Ini semua benar-benar kumbang pemakan emas yang benar-benar matang, dan mereka telah berkembang lebih baik dari yang aku perkirakan. Ambil slip batu giok ini, dan jangan tunjukkan pada orang lain, Void Spirit memperingatkan. Begitu suaranya menghilang, slip batu giok yang telah dia siapkan terbang keluar dari lengan bajunya, lalu mencapai Han Li hanya setelah beberapa kilatan. Tidak akan, senior, jawab Han Li dengan hormat saat dia dengan gembira menangkap slip batu giok itu, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri. Dalam sekejap, teks kuno di dalam slip batu giok muncul di benaknya seperti serangkaian gambar yang jelas. Void Spirit menyimpan gelang binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas, lalu berbalik untuk menilai Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya, tampaknya sangat tertarik pada Han Li. Setelah beberapa saat, Han Li melepaskan slip batu giok dari dahinya dan menarik kembali indera spiritualnya. Jadi, tidak ada masalah dengan teknik rahasia yang kuberikan padamu, kan? Void Spirit bertanya sambil tersenyum. Tidak sama sekali, senior. Teknik rahasia yang Anda berikan kepada saya sangat mendalam, dan itu menjawab banyak pertanyaan yang saya miliki tentang pemeliharaan serangga, jawab Han Li dengan hormat sambil menyimpan slip giok di lengan bajunya. Oh, kamu pasti mahir dalam memelihara serangga jika kamu mendapatkan sebanyak itu dari memeriksa teknik rahasia untuk waktu yang singkat. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa meskipun Raja Kumbang Pemakan Emas sangat kuat, keberuntungan dan usaha sangat diperlukan jika kamu ingin berhasil memeliharanya, jadi saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dalam upaya ini, kata Void Spirit dengan tatapan penuh arti di matanya. Terima kasih, senior, aku pasti akan melakukannya, jawab Han Li. Baiklah, mengingat pertukaran kita telah selesai, kamu dapat meninggalkan pavilion angin hitam sekarang, dan aku akan keluar setelah kamu. Jangan biarkan api emas dan King Yuanzi menunggu terlalu lama di luar sana, kata Void Spirit. Ya, senior, kalau begitu, aku akan pergi duluan. Han Li secara alami tidak keberatan, dan setelah memberikan salam perpisahan, dia terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya biru, dengan cepat menghilang ke ki hitam di luar. Hehe, seorang pembudidaya integrasi tubuh belaka berani berpikir tentang memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas? Betapa menggelikan! Jika itu benar-benar mudah untuk memelihara makhluk yang sebanding dengan roh sejati, maka ras lalat-lalat kita akan memerintah seluruh alam roh. Sudah, bahkan dalam seluruh sejarah perlombaan ras lalat capung kita, tidak ada yang benar-benar berhasil memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas. Sayang sekali aku harus menyerahkan botol-botol obat neraka surgawi itu. Namun, dengan 5.000 serangga pemakan emas ini, seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa saya akan dapat memperbaiki payung roh segudang yang akan membantu saya dalam transendensi kesengsaraan saya. Kumbang pemakan emas dewasa hampir tidak bisa dihancurkan untuk memulai, jadi payung roh segudang yang disempurnakan menggunakan mereka seharusnya juga memiliki kualitas yang sama. Sepertinya saya akan memiliki peluang lebih besar untuk melampaui kesengsaraan kenaikan itu, Void Spirit terkekeh dingin segera setelah Han Li pergi. Setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan gelang binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas, lalu membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke gelang itu. Cahaya spiritual melintas, dan semburan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berputar-putar di sekitar gelang dan membekukannya menjadi bongkahan es hitam yang dalam. Dia kemudian langsung menempelkan beberapa jimat biru berkilauan ke bongkahan es sebelum menyimpannya. Sekitar 1 jam kemudian, 2 seberkas cahaya, 1 keemasan dan 1 biru, terbang keluar dari penghalang cahaya putih di atas pulau, lalu bergerak menuju arah tertentu. 2 garis cahaya secara alami tidak lain adalah King Yuanzi dan Han Li. Golden Flame Baron dan King Yuanzi tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka bertanya kepada Han Li atau Void Spirit tentang detail seputar kesepakatan mereka. Setelah mengobrol tentang beberapa hal lain dan mencicipi beberapa anggur roh luar biasa yang diseduh oleh Golden Flame Baron, semua orang berangkat dari pulaunya. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka berkata banyak, dan keduanya langsung menuju ke gua tempat tinggal King Yuanzi. Sekitar setengah bulan kemudian, gunung tinggi yang familiar akhirnya muncul di kejauhan. Tiba-tiba, King Yuanzi tiba-tiba berhenti,
dan Han Li sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia secara alami juga berhenti. Rekan Taois Han, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, jadi saya telah melunasi hutang budi saya kepada Anda. Karena itu, disinilah kita akan berpisah. Setelah saya kembali, saya akan menyegel gunung dengan benar. Pergi sehingga saya dapat fokus untuk melampaui kesengsaraan surgawi besar saya berikutnya. Yao Er hanya akan dapat membantu saya dalam prosesnya setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, jadi dia akan pergi ke pengasingan bersama dengan saya. Saya sudah bersiap semua pil yang dia butuhkan untuk berhasil menembus kemacetannya, dan saya tidak akan membiarkan dia pergi kemanapun sampai dia mencapai tahap integrasi tubuh. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan, rekan Daois Han? King Yuanzi bertanya dengan suara yang berarti. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia menghela nafas pelan sebelum memberi hormat kepada King Yuanzi. Tentu saja. Tolong ucapkan selamat tinggal pada Pri Yuan dan Pri Yan sebagai penggantiku, senior. Aku akan pergi sekarang. Melihat Han Li sangat bersedia untuk mematuhi, ekspresi King Yuanzi sedikit mereda, dan dia menjelaskan, "Hehe, tolong jangan salahkan karena tidak ramah, rekan Taois Han. Hanya saja akan sangat merugikan bagi Yao Er untuk berinteraksi dengan Anda secara berlebihan selama titik kritis ini. Jika Anda tinggal bersamanya terlalu lama, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk mengatasi iblis batiniahnya ketika dia mencoba membuat terobosan, jadi saya harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan." "Kamu salah paham, senior. Saya melihat Pri Yuan hanya sebagai teman dekat saya," kata Han Li dengan senyum masam, tidak yakin bagaimana menjelaskan situasinya. "Kamu mungkin hanya melihatnya sebagai teman dekat, tapi itu belum tentu seperti yang dia pikirkan," kata King Yuanzi dengan sedikit senyum di wajahnya. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan diri saya sendiri, senior, dan saya yakin Anda tidak ingin mendengar penjelasan saya. Bagaimanapun, itu semua berkat dukungan Anda bahwa saya dapat memperoleh Sungai Divine Infernal. Obat mujarab, dan aku pasti akan mengingat kebaikanmu. Semoga, lain kali kita bertemu, kamu sudah berhasil melampaui kesengsaraanmu, senior," kata Han Li sambil memberi hormat. "Saya juga berharap Anda beruntung untuk maju ke Grand Ascension Stage, rekan Daois Han." King Yuanzi membalas hormat Han Li. Han Li mengangguk setelah melihat ini, dan dia terbang sebagai seberkas cahaya biru, menuju langsung ke celah spasial yang dia lewati terakhir kali. Basis kultivasinya kurang di masa lalu, jadi dia hanya bisa pergi melalui celah spasial dengan bantuan King Yuanzi. Namun, sekarang dia berada di tahap integrasi tubuh tengah, dia tidak lagi membutuhkan bantuan seperti itu. King Yuanzi melayang di udara, dan hanya setelah seberkas cahaya biru benar-benar menghilang ke kejauhan, dia menghela nafas pelan. Bocahan itu pasti telah membuat kemajuan pesat. Sekarang dia telah memperoleh begitu banyak Divine Infernal River Elixir, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali baginya untuk mencapai tahap integrasi tubuh akhir di masa depan. Namun, itu akan terjadi. Sangat tidak mungkin baginya untuk maju ke Grand Ascension Stage kecuali dia menemukan beberapa peluang. Kemudian lagi, dia memiliki cukup banyak harta dan rahasia yang kuat, jadi itu mungkin tidak mungkin baginya. Saya telah membantunya dengan yang terbaik kemampuan saya di sini. Jika dia menjadi kultivator Grand Ascension suatu hari nanti, mungkin dia akan membalas budi. Setelah itu, King Yuanzi menarik pandangannya dan terbang kembali ke gua tempat tinggalnya. Lebih dari setengah hari kemudian, fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba meletus di udara di atas gunung tanpa nama tertentu di Sungai Neraka. Setelah itu celah hitam raksasa muncul dari udara tipis. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pilar cahaya 5 warna meletus dari puncak gunung, lalu menghilang ke celah dalam sekejap. Fluktuasi spasial kemudian mulai mereda, dan celah raksasa juga perlahan tertutup. Segera, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu berlalu, dan lebih dari 300 tahun berlalu dalam sekejap mata. Untuk manusia biasa, beberapa generasi telah berlalu selama waktu ini, namun dalam konteks seluruh alam roh, ini hanya bagian kecil yang cepat berlalu. Bagi makhluk maha kuasa yang berdiri di puncak seluruh alam roh, 300 tahun bukanlah periode waktu yang dapat diabaikan. Beberapa sekte dan keluarga besar yang kuat dapat menggunakan waktu ini untuk memelihara beberapa generasi saudara dan murid, dan selama 300 tahun ini, perubahan besar telah terjadi di seluruh umat manusia. Saat ini, kelompok penjaga lapis baja adalah pemandangan umum di 3 wilayah manusia, dan semua kota besar telah diubah menjadi benteng. Di pusat kota-kota ini ada serangkaian formasi dan batasan yang tersebar di tanah seperti sarang laba-laba, menumpuk di atas satu sama lain dan menusuk keputusasaan ke dalam hati semua musuh potensial yang berkomplot melawan kota-kota manusia. Beberapa ratus tahun yang lalu, pembudidaya formasi inti dan jiwa yang baru lahir sangat langka di kota-kota normal, namun mereka sekarang sering muncul di hadapan manusia. Beberapa manusia yang lebih beruntung bahkan kadang-kadang bisa melihat seorang pembudidaya transformasi dewa. Selain itu, selama beberapa abad terakhir,
jumlah prajurit penyempurnaan tubuh fana telah melonjak secara dramatis menjadi lebih dari 10 kali lipat dari populasi aslinya. Selain itu, mereka semua telah dilengkapi dengan senjata dan alat roh yang jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Adapun manusia yang bahkan tidak mampu mengolah teknik penyempurnaan tubuh, mereka juga akan berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuh mereka dan mempelajari beberapa keterampilan pertahanan diri. Hampir semua tugas ini dilakukan dengan sukarela oleh manusia karena semua orang sekarang telah dibuat sadar akan berita bahwa kesengsaraan iblis berikutnya sudah dekat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, utusan dari Pulau Suci telah muncul di semua kota besar dan mengumumkan bahwa kesengsaraan iblis akan dimulai dalam 200 tahun. Selain itu, mereka menyatakan bahwa kesengsaraan iblis ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya dan bahwa umat manusia benar-benar berisiko dimusnahkan jika gagal menangani situasi dengan serius. Dengan demikian, seluruh umat manusia berada dalam keadaan terdesak, dan semua persiapan dilakukan beberapa kali lipat dari kecepatan aslinya. Semua bahan dan bahan di pasar utama dengan cepat terjual habis, dan hanya beberapa kebun obat pribadi milik sekte yang kuat dan keluarga besar yang masih memiliki beberapa obat roh yang ditanam. Meski begitu, obat roh ini berbeda dari obat roh berharga yang ditanam di taman ini di masa lalu. Sebagian besar yang saat ini adalah obat roh dengan periode pematangan pendek, dan juga sangat umum digunakan. Selain itu, semua hal yang telah dilakukan kekuatan besar untuk disembunyikan di masa lalu sekarang dengan cepat terungkap. Beberapa kekuatan besar bahkan mulai sering bertukar beberapa teknik rahasia dan seni kultivasi yang mereka butuhkan, berharap untuk meningkatkan diri mereka sendiri menggunakan aset baru ini. Tentu saja, kekuatan yang paling menonjol dalam ras manusia masih Deep Heaven City dan 3 kota berdaulat. Ada banyak pembudidaya manusia dan iblis elit, serta 10 pembudidaya integrasi tubuh yang terletak di Deep Heaven City, jadi itu hampir merupakan benteng yang tak tertembus. Adapun 3 kota berdaulat, mereka dijaga oleh 3 penguasa manusia dan semua pembudidaya tingkat tinggi dari 3 wilayah, jadi mereka juga tampak sangat aman. Kekuatan yang berperingkat langsung di bawah ini secara alami adalah orang-orang seperti dari 10 sekte manusia teratas dan keluarga roh sejati. Mereka juga menarik banyak manusia dan pembudidaya gelandangan yang berbondong-bondong ke mereka untuk perlindungan, dan hanya dalam beberapa abad terakhir, jumlah mereka telah berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat, hampir mencapai kapasitas maksimal mereka dalam prosesnya. Tidak hanya manusia yang melakukan semua yang mereka bisa untuk mempersiapkan kesengsaraan iblis yang akan datang, ras iblis dan ras asing terdekat juga telah dimobilisasi dalam jumlah besar. Selama 300 tahun terakhir, semua ras sering mengirim utusan untuk bertukar informasi penting seputar kesengsaraan yang akan segera terjadi. Di bawah suasana tegang ini, ada beberapa ratus pembudidaya berkumpul di sebuah gunung di dalam pegunungan tidak jauh dari Deep Heaven City. Ada seorang wanita berjubah putih duduk di atas batu raksasa di tengah-tengah kelompok, dan semua orang mendengarkannya menjelaskan seni kultivasi kompleks tertentu. Wanita itu tampaknya baru berusia 17 hingga 18 tahun, dan tubuhnya diselimuti lapisan proyeksi bunga teratai putih. Ada juga lambang bunga teratai biru tua di dahinya, yang memberinya penampilan murni dan halus, hampir seolah-olah dia adalah bidadari yang telah turun dari surga. Ada pembudidaya dari kedua jenis kelamin dan segala usia mendengarkan dia menyampaikan pengetahuannya, tetapi kebanyakan dari mereka mengenakan jubah tau, sedangkan sisanya mengenakan jubah biru dengan pedang di punggung mereka. Mereka tampaknya berasal dari sekte yang sama. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Hanya ada beberapa pembudidaya formasi inti di antara mereka, sementara mayoritas terdiri dari pembudidaya yayasan pendirian. 2 jam kemudian, wanita itu akhirnya mengakhiri kuliahnya, lalu berkata dengan suara tenang, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kuliah berikutnya akan diadakan 3 bulan dari sekarang, dan dao dari 5 elemen akan dibahas. Kalian semua bisa pergi sekarang." "Ya, senior." Semua pembudidaya mengulurkan busur hormat ke arah wanita itu setelah mendengar ini sebelum berangkat dari gunung dengan harta dan alat roh mereka. Wanita berjubah putih melihat ketika orang-orang ini pergi, dan tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut saat dia berbalik ke arah pohon besar tertentu. "Saudara bela diri senior Hai, murid-murid ini milik Anda dan saudara bela diri senior Qi Lingzi, namun Anda memaksa saya untuk mengajar mereka, tidakkah menurut Anda itu tidak adil?" Cahaya putih melintas di kaki pohon, dan seorang pria tampan berjubah biru muncul dengan senyum di wajahnya. "Saya tidak pernah ingin mengambil murid, saya ditipu oleh saudara bela diri senior kami dan berakhir dengan tugas yang merepotkan ini bahkan sebelum saya tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, ceramah Anda 100 kali lebih baik daripada yang bisa kita berdua berikan. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mampu membuat kemajuan yang menakjubkan hanya dalam beberapa abad, bahkan ada beberapa pembudidaya formasi inti di antara barisan mereka sekarang. Saya tidak dapat menghargai kemajuan yang telah dibuat oleh murid-murid ini, sebagian besar disebabkan oleh sisa pil yang guru berikan kepada kami.
Kami tidak lagi membutuhkan pil ini, jadi murid-murid Anda mendapat manfaat darinya sekarang. Omong-omong, mengapa Anda terlibat dalam hal ini? Saudara bela diri senior Qi Lingzi membawa murid-murid ini sehingga dia bisa membawa kuil Taoist Mistea ke tingkat yang lebih tinggi. Peran apa yang Anda mainkan dalam hal ini? Wanita berjubah putih itu mengeluh. Hei, kamu tidak bisa menyalahkanku di sini. Qi Lingzi mendorongku untuk melakukan ini, kata pria berjubah biru itu dengan marah. Cahaya spiritual melintas ketika seorang pendeta Taois berjubah kuning tiba-tiba muncul di samping pohon lain, dan dia terkekeh. Hehe, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya di sana, saudara bela diri junior. Kamu tersenyum lebar ketika semua murid itu merujuk ke sana. Anda sebagai tuan. Trio ini tidak lain adalah 3 murid Han Li, Bai Kuo, Qi Lingzi, dan Hai Yuetian. Penampilan fisik mereka tidak berubah sama sekali selama 3 abad terakhir, tetapi aura dan watak mereka telah mengalami transformasi drastis. Bai Kuo dan Hai Yuetian sama-sama berada di tahap jiwa awal baru lahir, sementara Qi Lingzi sudah menjadi pembudidaya jiwa pertengahan baru lahir. Ngomong-ngomong, Junior Martial Sister, berbicara tentang guru, dia segera pergi ke pengasingan lagi setelah kembali dari dunia primordial 200 tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar berencana untuk tinggal di pengasingan sampai dia membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir? Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Saat ini, tempat di mana guru berada dalam pengasingan dikelilingi oleh lapisan batasan, dan bahkan senior Phoenix S tidak dapat mendekati ruang rahasia. Tampaknya guru sedang mempersiapkan untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir atau mengembangkan semacam kemampuan yang kuat, dan dia tidak ingin kita mengganggunya, jawab Bai Kuo. Guru hanya membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk maju dari tahap integrasi tubuh awal ke tahap integrasi tubuh pertengahan. Jika dia dapat berhasil maju ke tahap integrasi tubuh akhir dalam waktu sesingkat itu tidak akan pernah terdengar. Hai Yuetian berseru. Jika guru benar-benar dapat membuat terobosan, maka itu akan sangat menguntungkan bagi kita bertiga, dan bagi seluruh umat manusia, tetapi itu mungkin sangat tidak mungkin. Lagi pula, dalam keadaan normal, itu akan memakan waktu 1000 hingga 2000 tahun. Kultivasi yang sulit hanya untuk mengumpulkan kekuatan sihir yang sangat besar yang diperlukan untuk maju dari tahap integrasi tubuh tengah ke tahap integrasi tubuh akhir. Sangat tidak realistis untuk mencapai kekuatan sihir sebanyak itu hanya dalam beberapa abad, renung Qi Lingzi sambil membelai tangannya. Dagu dalam pemikiran yang mendalam. HMPH, mengapa kamu berbicara tentang keadaan normal, saudara bela diri senior? Kapan tuan kita pernah terikat oleh keadaan normal? Jika kamu bertanya padaku, tuan pasti cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk membuat terobosan sebelum dimulainya kesengsaraan iblis. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke pengasingan di tempat pertama. Selama beberapa abad terakhir ini, Deep Heaven City dan 3 penguasa telah secara teratur mengirim orang untuk mengunjungi tuan, dan kami menyampaikan semua informasi ini, tapi belum menerima tanggapan apapun dari guru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa guru memusatkan perhatian dengan sepenuh hati dalam kultivasinya dan tidak ingin terganggu oleh hal lain, balas Bai Kuo. Sepertinya Junior Martial Sister Bai adalah orang yang paling percaya pada guru di antara kami bertiga. Namun, semua analisis kami sia-sia. Kebenaran akan terungkap setelah guru keluar dari pengasingan. Kesengsaraan iblis akan segera dimulai. Dalam beberapa dekade lagi, jadi guru harus keluar dari pengasingan sebelum itu, apapun yang terjadi, kata Qi Lingzi. Itu benar. Sangat disayangkan, jika kesengsaraan dapat ditunda sedikit, guru setidaknya akan dapat membuat beberapa peningkatan yang signifikan, jika tidak mencapai terobosan itu, kata Hai Yuetian dengan sedikit sedih. Baiklah, kultivasi guru bukanlah sesuatu untuk kita para murid diskusikan sesuka kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa kita selamat dari kesengsaraan iblis ini. Ngomong-ngomong, Junior Martial Sister, kenapa kamu tidak bergabung dengan Deep Heaven City juga? Bagaimanapun, Deep Heaven City akan menjadi satu-satunya tempat di seluruh umat manusia yang akan relatif aman setelah kesengsaraan dimulai. Dengan status Anda sebagai murid guru, saya yakin para tetua kota akan menjaga Anda. Saran Qi Lingzi dengan serius. Saudara bela diri senior Qi Lingzi benar. Kami telah memutuskan untuk memindahkan semua murid kami ke Deep Heaven City setelah kesengsaraan iblis dimulai. Meskipun mereka hanya akan menjadi penjaga dari tingkat terendah, dengan kami di sana untuk menjaga mereka. Mereka tidak akan digunakan sebagai umpan meriam, setidaknya. Jika kamu bisa ikut dengan kami, maka itu akan lebih baik secara alami, kata Hai Yuetian sambil tersenyum. Kota surga jauh? Alis Bai Kuo sedikit berkerut saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Apakah kamu punya rencana lain, suster bela diri junior? Akan lebih baik untuk membuat keputusanmu sesegera mungkin. Bagaimanapun, guru sudah memberitahu kami sebelum pergi ke pengasingan bahwa dia akan meninggalkan umat manusia untuk melakukan sesuatu sekali. Kesengsaraan iblis dimulai, jadi tidak mungkin dia bisa menahan kita bertiga, kata Qi Lingzi dengan prihatin. Setelah beberapa pertimbangan, Bai Kuo akhirnya membuat keputusan.
Sejujurnya, saya menerima surat dari ayah saya belum lama ini, memberitahu saya bahwa seluruh keluarga saya telah pindah ke kota Xuanwu. Ayah saya ingin saya pergi ke sana juga, dan saya hanya memiliki beberapa orang yang saya cintai yang tersisa di sini. Dunia, jadi aku ingin bersama mereka di saat yang penuh gejolak ini. Aku mengerti. Memang agak mengkhawatirkan berpisah dari keluarga pada saat seperti ini. Untungnya, kota Xuanwu juga cukup aman, jadi aku yakin kamu akan baik-baik saja di sana, kata Hai Yuetian. Jika Anda pergi ke kota Xuanwu, saya sarankan Anda membawa Liu Feng dan Fu Yun. Keduanya adalah pembudidaya formasi inti, jadi saya yakin mereka akan berguna bagi Anda. Tiba-tiba Qi Lingzi berkata, aku tidak bisa menerima mereka. Mereka berdua adalah muridmu yang paling berharga, kakak bela diri senior. Yakinlah, aku memiliki beberapa pelayan pribadi, dan mereka telah bersamaku selama beberapa waktu. Mereka masih belum mencapai formasi inti. Tahap belum, tapi mereka semua pembudidaya yayasan pendirian, jadi mereka akan cukup, kata Bai Kuo'er sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, Qi Lingzi tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ledakan keras tiba-tiba terdengar di udara di dekatnya. Segera setelah itu, langit dan bumi bergetar, dan gunung di bawah kaki mereka mulai berguncang. Mereka bertiga adalah pembudidaya Nascent Soul, jadi getaran ini secara alami tidak cukup untuk menyakiti mereka, tetapi ekspresi mereka semua berubah secara drastis saat mereka melihat ke atas bersamaan. Tanda abu-abu besar muncul di udara di atas kepala, dan dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial yang kuat memancar dari dalamnya dan berkembang biak ke segala arah. Dalam beberapa saat, tanda itu telah membengkak beberapa kali ukuran aslinya, dan seluruh langit meredup seolah-olah sedang dilahap dengan cepat oleh hamparan luas abu-abu keruh. Itu tanda iblis, fenomena yang menandai datangnya kesengsaraan iblis. Hai Yuetian berseru saat wajahnya sangat pucat. Bai Kuo'er dan Qi Lingzi juga menatap tajam ke langit kelabu keruh dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Ini memang tanda iblis, kesengsaraan iblis datang lebih awal dari yang diperkirakan, gumam Bai Kuo'er. Itu mungkin bukan tanda iblis yang sebenarnya, mungkin itu hanya fenomena serupa. Kita harus meminta orang-orang dari Deep Heaven City untuk memverifikasinya secara resmi, kata Qi Lingzi dengan penuh harapan. Apa yang harus diverifikasi? Jika ini benar-benar tanda iblis, maka ini tidak akan menjadi satu-satunya yang muncul, balas Hai Yuetian dengan menggelengkan kepalanya. Itu benar, semua orang di 3 wilayah kemungkinan besar sudah diberitahu tentang ini, jawab Qi Lingzi. Tidak perlu terlalu khawatir, saudara bela diri senior. Munculnya tanda iblis hanya menunjukkan bahwa alam iblis penatua baru saja mulai tumpang tindih dengan alam roh kita, dan proses ini sangat lambat. Menurut catatan masa lalu, itu akan menjadi setidaknya setengah tahun sebelum ras iblis penatua benar-benar dapat menyusup ke alam roh kita, jadi kita masih punya cukup waktu untuk membuat persiapan, Bai Kuo'er meyakinkan. Itu memang benar, tetapi ras iblis penatua juga dapat mengumpulkan pasukan mereka di tanda iblis, jadi beberapa gelombang serangan pertama akan sangat ganas. Aku ingin tahu berapa banyak kota yang akan bertahan, kata Qi Lingzi sambil tersenyum masam. Ekspresi Bai Kuo'er dan Hai Yuetian semakin gelap setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, cahaya melintas di langit yang jauh, dan sebuah bahtera terbang emas menuju ke arah mereka. Ada sekitar selusin penjaga lapis baja biru berdiri di atas bahtera, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan semua penjaga memasang ekspresi serius. Bahtera itu berhenti di bawah tanda abu-abu raksasa, dan semua penjaga lapis baja naik ke udara, lalu mengeluarkan bendera formasi dan plat formasi, serta beberapa harta berbentuk aneh, sebelum mengaktifkan semuanya secara bersamaan. Cahaya spiritual dari berbagai warna segera meletus di udara, menciptakan pemandangan yang sangat menarik untuk dilihat, dan bahkan ada lebih banyak garis cahaya yang mendekati tempat ini dari segala arah. Ayo pergi. Penjaga patroli dari Deep Heaven City telah tiba, kita harus segera memberitahu guru tentang ini, kata Qi Lingzi dengan suara serius. Bai Kuo'er dan Hai Yuetian secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka bertiga terbang menuju gunung tertentu. Di tengah ruang rahasia yang berkilauan dengan cahaya putih redup, ada kuali biru besar yang tingginya hampir sama dengan pria dewasa yang melayang di udara. Ada 3 Hanli yang duduk di sekitar kuali di atas futon, dan mereka semua benar-benar diam dengan mata tertutup rapat. Di antara 3 Hanli, 1 berkilau dengan cahaya keemasan dan memiliki ki hitam yang berputar di sekujur tubuhnya, 1 memiliki kulit hijau dan bersinar dengan cahaya ungu, dan yang terakhir memiliki lingkaran emas di belakangnya yang ukurannya terus berfluktuasi, dan berisi rune emas bergelombang yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah lingkaran cahaya, ada 72 pedang biru yang mengejar satu sama lain. Tiba-tiba, ketiga Hanli membuka mata mereka bersamaan, lalu mengangkat tangan mereka secara sinkronis sebelum menyodorkan tangan mereka ke arah kuali raksasa. Sebuah dentang tumpul terdengar saat tutup kuali terbang ke udara, berikut benang putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kuali.
Ketiga Han Li kemudian masing-masing mengarahkan jari ke udara di atas kuali, dan benang putih itu tampaknya telah menemui penghalang tak terlihat yang memaksa mereka untuk tiba-tiba berhenti di udara. Tepat pada saat ini, suara mendengung keras terdengar dari dalam kuali, dan selusin bola cahaya keemasan muncul. Ini adalah 13 kumbang emas seukuran kepalan tangan, dan semuanya memiliki pola ungu di sekujur tubuh mereka. Lebih jauh lagi, perut mereka tembus pandang seperti obat mujarab, dan begitu mereka keluar dari kuali, mereka segera terlibat dalam perkelahian sengit, mencoba melahap teman-teman mereka. Semburan ki mengerikan yang mencengangkan meletus saat suara mendengung semakin keras, dan ketiga Han Li segera melepaskan teriakan nyaring saat melihat ini. Cahaya spiritual memancar dari jari-jari mereka, dan mereka melemparkan serangkaian segel mantra ke arah kumbang. Semua kumbang mengeluarkan tangisan sedih setelah dipukul oleh segel mantra ini, dan mereka langsung berpisah. Segera setelah itu, ketiga Han Li mulai melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan yang berbeda. Kumbang emas tampaknya telah jatuh di bawah kendali semacam pembatasan, dan meskipun mereka sangat enggan untuk melakukannya, mereka terpaksa terbang menuju benang putih yang muncul di hadapan mereka, lalu mulai melahap benang putih ini. Mereka melakukannya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan benang putih yang tak terhitung jumlahnya yang meletus dari kuali dengan cepat dilahap habis-habisan. Han Li yang berkulit hijau tiba-tiba membuka mulutnya saat melihat ini, dan bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini hanya setitik cahaya seukuran kacang, tetapi ketika mereka jatuh ke dalam kuali raksasa, mereka dengan cepat berubah menjadi beberapa puluh bunga perak seukuran telapak tangan. Kelopak bunganya berkilauan dengan cahaya perak, dan semuanya memiliki pola merah tua di sepanjang mereka. 13 kumbang melepaskan tangisan kegembiraan saat melihat bunga-bunga perak ini, dan mereka segera terbang ke arah bunga-bunga itu sebelum dengan cepat melahapnya. Namun, begitu satu bunga menghilang, bunga lain akan muncul untuk menggantikannya. Setelah beberapa saat, kumbang telah memakan ribuan bunga perak ini, dan tubuh mereka tampaknya sedikit membesar. Pada saat ini, emas berkilauan Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan bola api hitam keluar dari bola mata merahnya. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka berubah menjadi segel api hitam yang menyapu semua kumbang di dalam kuali. Adegan aneh kemudian terjadi. Semua serangga roh segera mulai melahap api hitam juga, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua api menghilang. Pada saat ini, Han Li terakhir mengeluarkan teriakan keras sebelum melambaikan kedua lengan bajunya ke udara. Sepasang petir keras terdengar, dan cahaya keemasan menyala saat dua busur petir emas tebal meletus. Mereka kemudian berubah menjadi dua jaring petir emas yang jatuh satu demi satu, benar-benar meliputi 13 kumbang di bawah mereka. Serangkaian ledakan gemuruh kemudian terdengar, dan jaring petir berubah menjadi busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya yang membanjiri semua kumbang. Busur petir menyambar kumbang, menyebabkan pola ungu di tubuh mereka berkedip tidak menentu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka mengulurkan anggota badan mereka sebanyak mungkin. Dengan melakukan itu, mereka membiarkan petir paling banyak menyambar tubuh mereka, dan tidak hanya mereka tetap sama sekali tidak terluka, mereka jelas sangat menikmati proses ini. Setelah beberapa lama, petir emas akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan Han Li dengan lingkaran cahaya emas di belakangnya juga membuka matanya. 72 pedang biru di dalam lingkaran cahaya itu bergetar sebelum terbang di udara sebagai benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai kumbang dalam sekejap. Serangkaian dentang keras terdengar saat benang biru ini mengenai kumbang, mengirim mereka terbang di udara, tetapi kumbang tetap sama sekali tidak terluka, seolah-olah mereka dibangun dari logam yang tidak bisa dihancurkan. Namun, semua kumbang sangat marah dengan serangan tiba-tiba ini, dan mereka semua melepaskan teriakan tajam yang menusuk saat mereka melebarkan sayapnya, lalu terbang di udara dengan kecepatan yang menakjubkan untuk menghindari benang biru. Benang-benang biru itu secepat kilat, tetapi mereka tidak dapat mengikuti kumbang, dan karena itu tidak dapat menyerang mereka. Han Li yang telah melepaskan benang biru tampaknya agak tidak senang dengan ini, dan dia membuat segel tangan sebelum menjentikan jari ke arah kuali biru raksasa. Sebuah dentang tumpul terdengar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas permukaan kuali raksasa. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar melonjak keluar dari dalamnya. Semua kumbang yang menghindari benang biru segera melambat secara signifikan, dan cahaya keemasan menyilaukan yang berkilauan dari tubuh mereka juga benar-benar redup. Sebaliknya, benang biru tidak hanya tidak melambat sedikit pun oleh ledakan kekuatan tak terlihat ini, kecepatannya ditingkatkan, dan mereka membentuk penghalang cahaya biru di seluruh kuali. Dengan demikian, 13 kumbang direduksi menjadi bebek yang duduk, dan mereka dihantam oleh ratusan benang biru sekaligus. Dentang logam yang menghantam logam datang setebal dan secepat tetesan hujan selama hujan deras, dan cahaya biru yang menyilaukan meletus dari tubuh kumbang emas. Suara melengking tajam yang mereka pancarkan juga menjadi sangat keras dan menusuk. Ekspresi ketiga Han Li tetap sama sekali tidak berubah, dan dua dari mereka dengan cepat membuat segel tangan,
menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam kuali dalam hiruk-pikuk, sementara yang terakhir mengendalikan benang pedang biru. Dengan demikian, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan suara benang pedang yang terbang di udara, bercampur dengan ledakan dan ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan telah berlalu, Han Li yang telah melepaskan benang pedang biru tiba-tiba melambaikan tangan di udara, dan benang biru segera berhenti dingin di jalurnya, kemudian kembali menjadi 72 pedang biru yang terbang kembali dalam sekejap. Kilatan. Lingkaran emas di atas kepalanya berputar di tempat, dan semua pedang terbang tiba-tiba menghilang. Halo itu sendiri kemudian juga menghilang di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Pada saat yang sama, dua Han Li lainnya berhenti membuat segel tangan, dan kumbang emas yang telah dibanjiri oleh cahaya biru secara alami terungkap lagi. Bahkan setelah dirusak oleh benang pedang begitu lama, mereka masih tetap utuh tanpa cedera. Namun, kemarahan mereka telah meningkat selama ini, dan segera setelah pembatasan yang berasal dari kuali raksasa dicabut, mereka segera terbang menuju ketiga Han Li dengan ganas. Meskipun demikian, ketiga Han Li tetap sama sekali tidak bingung, dan mereka semua mengucapkan kata yang sama secara bersamaan. Berhenti! Semua kumbang emas segera terhuyung-huyung di udara, setelah itu semburan cahaya putih meletus dari kuali biru, menyapu kumbang dan membawanya kembali ke kuali dalam sekejap. Kumbang secara alami sangat enggan untuk kembali ke kuali, tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan. Han Li yang baru saja melepaskan pedang terbang itu menghela napas lega, dan ekspresinya sedikit mereda saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mereka menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Sepertinya teknik rahasia itu tidak berbohong, begitu mereka tumbuh sejauh ini, metode kontrol asli tidak lagi berfungsi. Aku harus melakukan upacara pengakuan master lagi. Namun, pada titik ini, semua kumbang memiliki tingkat kekuatan yang sama, sangat sulit bagi mereka untuk terus melahap satu sama lain, jadi sangat tidak masuk akal untuk mencoba dan memelihara Raja Kumbang. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia berpikir keras. Sejak dia pergi dari Sungai Neraka, dia telah berkultivasi sambil mengambil semua bahan langka yang dia temui, dan setelah lebih dari 100 tahun, dia akhirnya kembali ke ras manusia. Pada saat itu, dia tahu bahwa kesengsaraan iblis sudah dekat, jadi dia segera mengumpulkan ketiga muridnya untuk memberi mereka beberapa instruksi, lalu berkultivasi lagi. Dia memiliki dua tujuan untuk periode pengasingan ini, yang pertama adalah menggunakan Divine Infernal River Elixir untuk meningkatkan konstitusi fisiknya sendiri, berjuang untuk mencapai puncak tahap integrasi tubuh tengah sebelum mencoba terobosan. Adapun tujuan kedua, yaitu mencoba dan memelihara Raja Kumbang menggunakan teknik rahasia yang dia peroleh dari Void Spirit. Jika dia berhasil memelihara Raja Kumbang pemakan emas sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, meskipun itu mungkin masih belum cukup baginya untuk melakukan perjalanan melalui alam iblis Etler tanpa keraguan, setidaknya itu akan memastikan kelangsungan hidupnya. Karena itu, meskipun dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang betapa mudahnya Void Spirit menyerahkan teknik rahasia kepadanya, dia masih memutuskan untuk mencobanya. Dia telah kembali ke ras manusia selama lebih dari 100 tahun, dan selama waktu ini, dia telah mempelajari teknik rahasia ini berkali-kali. Lebih jauh lagi, dia telah mengintegrasikan pengalaman memelihara serangganya sendiri, serta beberapa keuntungan unik yang dia miliki, dan mengembangkan metodenya sendiri dalam memelihara Raja Kumbang. Metode ini sebagian besar identik dengan teknik rahasia ras Maifli, tetapi ada perbedaan kecil. Misalnya, dalam teknik rahasia ras Maifli, ada obat-obatan roh tertentu yang diberikan kepada kumbang pemakan emas, tetapi karena langkanya mereka, obat-obatan roh hanya diberikan sekali kepada kumbang. Namun, dengan botol kecil misterius yang dimiliki Han Li, ia mampu memproduksi secara massal obat-obatan roh langka ini, sehingga memungkinkannya untuk secara teratur memberi mereka makan kepada kumbang pemakan emasnya. Lebih jauh lagi, ada beberapa jenis petir yang ditetapkan dalam teknik rahasia ras Maifli yang dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh kumbang, dan dia telah memilih untuk mengganti jenis petir ini dengan Divine Devil Band Lightning miliknya. Tentu saja, hanya surga yang tahu apakah perubahan ini terbukti efektif. Namun, di mata Han Li, metode baru ini seharusnya memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar daripada teknik rahasia ras capung. Selama beberapa tahun terakhir ini, Han Li telah menyimpan hampir 10.000 kumbang pemakan emas dewasa yang tidak bermutasi sebagai cadangan, sementara semua kumbang pemakan emas yang bermutasi ditempatkan bersama. Dia kemudian menggunakan metode khusus untuk mereka agar saling melahap berulang kali. Untuk mengendalikan kumbang pemakan emas baru ini, yang menjadi jauh lebih kuat setelah melahap begitu banyak saudara mereka, Han Li harus membeli kuali biru besar ini dengan harga yang sangat mahal. Kuali ini tidak akan sangat berguna dalam pertempuran, tetapi secara drastis dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan kumbang pemakan emasnya. Jadi, setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan dengan susah payah memelihara kumbang ini selama hampir 200 tahun, puluhan ribu kumbang pemakan emas telah dipangkas menjadi 13 kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu terakhir ini.
Kumbang pemakan emas baru ini semuanya akan menjadi kandidat untuk menjadi Raja Kumbang Pemakan Emas, dan dengan kekuatan gabungan mereka bahkan bisa menentang pembudidaya integrasi tubuh tengah yang normal. Namun, saat Han Li mencoba untuk membuat 13 kumbang ini untuk terus saling memakan, dia mengalami masalah yang tidak dapat diatasi. Karena betapa seimbangnya kekuatan kumbang ini, tidak satu pun dari mereka yang mampu membunuh yang lain. Namun, untuk menghasilkan Raja Kumbang, kumbang ini harus terus melahap satu sama lain. Ini tentu saja membuat Han Li cukup frustrasi, namun dia tidak dapat menemukan solusi yang cocok, jadi dia hanya bisa menggunakan semua jenis metode untuk memperbaiki tubuh kumbang ini untuk saat ini. Dengan melakukan itu, dia akan dapat secara bertahap meningkatkan kekuatan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan seorang Raja Kumbang dipelihara dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, meskipun dia tidak berhasil memelihara Raja Kumbang, sekarang menjadi tugas sederhana baginya untuk mengendalikan 13 kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu ini dengan indera spiritualnya. Dengan demikian, mereka menjadi pilihan yang jauh lebih layak untuk digunakan dalam pertempuran daripada puluhan ribu kumbang pemakan emas, dan mereka adalah tambahan baru untuk koleksi kartu trufnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, Han Li juga telah menghabiskan sebagian besar persediaannya dari Divine Infernal River Elixir, dan konstitusi fisiknya telah mengalami beberapa perubahan besar. Yang paling menonjol dari perubahan ini adalah bahwa tingkat di mana dia dapat mengubah ki asal dunia menjadi kekuatan sihir selama kultivasi telah meningkat lebih dari 30%. 30% tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi ini pada dasarnya berarti bahwa dia dapat mencapai efek yang sama dalam kultivasinya seperti yang dia lakukan di masa lalu dalam 2/3 dari waktu aslinya. Selain itu, King Yuanzi telah memberitahunya dengan keyakinan besar bahwa membersihkan tubuh seseorang dengan Divine Infernal River Elixir akan sangat bermanfaat ketika harus menembus kemacetan tahap integrasi tubuh. Jika tidak, 4 Raja Iblis dari Jurang Bumi tidak akan mengambil risiko besar untuk mencoba dan mendapatkan beberapa obat mujarab. Selain itu, Han Li juga terus-menerus mengonsumsi semua jenis pil yang dapat meningkatkan basis kultivasinya, sehingga kekuatan sihirnya berkembang pesat. Pada titik ini, dia telah mencapai puncak tahap integrasi tubuh bagian tengah, dan dia hanya membutuhkan persiapan kurang dari 20 tahun sebelum dia dapat mulai mencoba membuat terobosan. Dengan pemikiran itu, Han Li menghela nafas pelan dan menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Namun, tepat pada saat ini, cahaya spiritual putih tiba-tiba melintas dari pintu ruang rahasia, mengikuti semburan cahaya semi-transparan yang berdesir di seluruh ruangan. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera menyapukan lengan baju ke arah pintu, yang langsung terbuka di tengah kilatan cahaya spiritual. Sebuah bola api kemudian langsung melesat ke dalam ruangan sebelum dengan cepat terbang ke genggaman Han Li, dan dia melihat ke bawah ke arah bola api sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, setelah itu ekspresinya berubah drastis. Jari-jarinya tiba-tiba menyatu, dan bola api itu hancur di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Di bawah penerangan lampu merahnya, ekspresi yang sangat gelap muncul di wajah Han Li. Aku tidak menyangka tanda iblis akan muncul secepat ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingan, gumamnya pada dirinya sendiri saat cahaya spiritual keluar dari tubuhnya. Dua Han Li lainnya menoleh ke arahnya tanpa ekspresi saat melihat ini, lalu terbang ke arahnya sebagai sepasang proyeksi. Ketiganya bergabung menjadi satu di tengah sepasang pukulan keras, dan aura Han Li tiba-tiba membengkak secara drastis saat dia bangkit. Dia melambaikan tangan ke arah kuali biru raksasa, dan dengan cepat menyusut seukuran kepalan tangan manusia, lalu menghilang di lengan baju Han Li di tengah kilatan cahaya biru. Setelah itu, Han Li mengangkat kepalanya, dan dia tiba-tiba tiba di depan pintu masuk ke ruang rahasia, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Setelah itu, dia melangkah keluar dari ruangan dan menghilang di tempat. Di kaki gunung raksasa jauh di dalam pegunungan tertentu di dunia purba, ada seorang pemuda berjubah putih yang terlibat dalam kebuntuan tegang dengan 3 binatang purba yang sangat besar. Salah satu dari 3 binatang itu adalah raksasa berkepala 2 yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Itu memiliki penampilan yang sangat kejam yang hanya ditonjolkan oleh rambut kuningnya yang acak-acakan, dan dia memegang tongkat hitam besar di satu tangan. 2 binatang lainnya terdiri dari sepasang ular piton merah raksasa, salah satunya lebih besar dari yang lain. Yang lebih besar dari 2 ular sanca itu panjangnya lebih dari 3000 kaki, dan yang lebih kecil panjangnya sekitar 700 hingga 800 kaki. Keduanya mengeluarkan kabut merah dari mulut mereka yang tampaknya sangat beracun, dan ketiga binatang purba itu menatap tajam ke arah pemuda yang relatif kecil dengan kewaspadaan di mata mereka. Pria muda berjubah putih itu memiliki tanda emas dan perak yang aneh di wajahnya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Hehe, saya sudah mengeluarkan peringatan beberapa hari yang lalu untuk semua makhluk hidup yang kuat di tempat ini untuk pergi. Semua dari yang pintar telah pergi, dan hanya kalian bertiga yang menolak untuk melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menentang saya dengan bersatu? Betapa naifnya. Kalau begitu, Anda tidak perlu pergi lagi,
saya akan ambil jiwa dan inti batinmu, dan jadikan ini tempat peristirahatan terakhirmu. 3 binatang purba tampaknya telah mengembangkan beberapa tingkat kecerdasan, dan segera setelah mereka mendengar ini, raksasa berkepala 2 itu menggertakkan giginya yang tajam bersama-sama sebelum mengepalkan tinju besar dengan keras ke dadanya sendiri, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskannya. Geraman marah. Kedua ular piton merah juga memiliki tatapan dingin di mata mereka, dan mereka mulai menjentikan lidah bercabang mereka dengan urgensi yang meningkat saat desisan mereka semakin keras dan mengancam. Senyum dingin muncul di wajah pemuda berjubah putih saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Bunyi tumpul terdengar saat semburan ki glasial putih meletus, meliputi area seluas beberapa hektar dalam sekejap mata. Segera setelah itu, kepingan salju seukuran telur yang berkilauan dan tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan semuanya mulai berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan di bawah matahari. Tangisan tajam yang aneh tiba-tiba meletus dari dalam ki putih, dan kelabang putih murni yang menyerupai patung es keluar. Kelabang memiliki 6 sayap di punggungnya dan sepasang mata merah cerah. Ketika pertama kali muncul dari ki glasial putih, panjangnya hanya sekitar 70 hingga 80 kaki, tetapi kemudian dengan cepat memanjang hingga lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Itu kemudian membuka mulutnya tanpa ragu-ragu untuk mengeluarkan semburan api glasial putih yang melonjak ke arah 3 binatang itu sebagai lautan glasial putih. Hati ketiga binatang itu tersentak saat melihat ini, dan mereka segera melepaskan teknik pertahanan mereka sendiri, sangat menyadari betapa menakutkannya ki glasial ini. Raksasa berkepala 2 itu mencengkeram tongkat hitamnya dengan kedua tangannya sebelum dengan keras mengayunkannya ke udara di depannya beberapa kali berturut-turut dengan cepat. Serangkaian ledakan-ledakan terdengar, dan embusan angin kencang tersapu sebelum meluncur langsung menuju ki glasial di kejauhan. Sementara itu, 2 ular sanca raksasa membuka mulut besar mereka untuk mengeluarkan semburan besar kabut merah yang berubah menjadi api yang menghanguskan, yang membentuk penghalang di sekitar tubuh mereka. Namun, di hadapan laut glasial putih, angin kencang dan api yang membakar semuanya langsung ditaklukkan, sangat mengejutkan dan menakutkan ketiga binatang raksasa itu. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dibekukan menjadi trio patung es. Kelabang besar itu berputar-putar di udara di atas ketiga binatang itu, lalu mengepakkan 6 sayapnya untuk melepaskan 6 garis cahaya putih. Garis-garis cahaya berputar di sekitar 3 patung es beberapa kali seperti kilat, setelah itu ledakan keras terdengar, dan patung-patung itu hancur menjadi tumpukan serpihan es. Cahaya menyala, dan jiwa ketiga makhluk raksasa itu muncul sebelum segera mencoba melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik, tetapi kelabang bersayap 6 membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan semburan kekuatan hisap tak terlihat yang langsung meliputi seluruh area di bawah. Pecahan sisa-sisa beku 3 binatang raksasa dan jiwa mereka semua tersapu sebelum dimakan oleh kelabang besar. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan kelabang bersayap 6 menghilang, hanya untuk pemuda berjubah putih muncul kembali di tempatnya. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi dingin, dan setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung raksasa di depan dengan sinar fanatik di matanya. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung terbang di udara sebagai seberkas cahaya putih, menghilang ke gunung setelah hanya beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah putih itu muncul di dalam gua alami yang terletak tak terhitung di bawah gunung. Dia menatap dinding batu ungu kemerahan yang kasar di dalam gua dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Haha, aku telah menemukan tambang biji yin ungu. Sepertinya aku akan mencapai tubuh roh sejati lebih cepat dari yang kuperkirakan. Begitu suaranya menghilang, dia segera jatuh ke tanah dan mengadopsi bentuk kelabangnya lagi. Pada kesempatan ini, kelabang hanya berukuran beberapa puluh kaki, dan mengeluarkan semburan cahaya yang meliputi seluruh dinding batu. Dinding batu berwarna ungu kemerahan kemudian perlahan menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual putih, dan sebuah lubang hitam raksasa menganga tertinggal di belakangnya. Setelah itu, kelabang bersayap 6 segera mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam lubang sebagai seberkas cahaya hitam, diikuti dengan rentetan ledakan yang terdengar dari dalam. Di dalam ruang rahasia tertentu di Istana Laut Dalam, ada kepompong raksasa yang tergantung di udara. Kepompong itu terbungkus dalam benang merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menggeliat tanpa henti. Segera setelah itu, rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan itu mulai berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam rentang satu tarikan napas, seluruh ruang rahasia yang luas itu seluruhnya diisi oleh kepompong raksasa yang mengembang, diikuti dengan bayangan hitam samar di dalam kepompong yang bergerak sedikit. Kepompong segera meledak di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan seorang pemuda telanjang muncul di udara di dalam ruang rahasia. Pria muda itu memiliki kulit yang seindah batu giok, dan serangkaian fitur wajah yang sangat tampan. Ada diagram bunga teratai emas berkilauan yang tertulis baik di bagian depan tubuhnya, maupun di punggungnya. Bunganya berukuran beberapa kaki dan sangat hidup dan hidup.
Mereka telah menyebar hampir ke seluruh tubuh pemuda itu, dan anehnya, hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat seseorang merasa pusing. Mata pemuda telanjang itu tertutup rapat, dan ekspresinya tenang dan tenang saat dia melayang di udara dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Setelah beberapa lama, cahaya keemasan samar melintas dari tubuhnya, dan diagram bunga teratai emas mulai berputar dan berkedip seolah-olah mereka hidup kembali. Pria muda itu perlahan membuka matanya untuk mengungkapkan sepasang pupil yang sangat terang yang sepertinya mengandung semacam kekuatan misterius. Sepasang bunyi gedebuk terdengar, dan dua bola api tiba-tiba menyala di mata pemuda itu. Salah satu bola api itu berwarna emas, sementara yang lain berwarna perak, dan mereka berkedip tanpa henti saat pemuda itu menggerakkan kepalanya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada benda tertentu yang terletak di sudut ruang rahasia, dan ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Item ini adalah bola kristal yang diletakkan di atas meja giok pendek. Bola itu seukuran kepalan tangan manusia, dan permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup, menyinari gambar yang jelas di dalamnya. Gambar itu menggambarkan polong biji teratai perak berkilauan, dan itu sangat hidup dan realistis. Api emas dan perak di mata pemuda itu berkedip tanpa henti, tapi ada aura glasial yang terlihat dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia membuat segel tangan, dan lapisan api spiritual emas meletus dari tubuhnya, yang kemudian berubah menjadi jubah emas mewah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia kemudian membuat gerakan meraih ke arah bola kristal dari jauh, dan itu terbang ke arahnya sebelum menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Pemuda itu mengangkat kepalanya sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Aku hampir mati untuk harta itu di alam abadi sejati, beraninya kamu mengambilnya. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan memburumu ke ujung dunia ini dan menghapusmu dari keberadaan. Tapi sebelum itu, aku harus keluar dari tempat ini." Dilihat dari isi kata-katanya, dia seharusnya sangat marah, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi, yang menciptakan kontras yang sangat aneh. Detik berikutnya, dia menggosok tangannya, dan cahaya keemasan melintas sebelum dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Sebuah bola cahaya keemasan muncul, dan pada awalnya, itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, tetapi kemudian membengkak secara dramatis dalam ukuran, sementara suara mendengung meletus di seluruh ruang rahasia. Hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa pukulan tumpul terdengar di dalam istana misterius ini, yang diikuti oleh beberapa pilar cahaya keemasan meletus ke segala arah darinya. Serangkaian ledakan keras kemudian meletus ketika lebih banyak cahaya keemasan keluar dari istana dalam hiruk-pikuk, dan seluruh bangunan benar-benar runtuh dan hancur. Seluruh area dibanjiri oleh cahaya keemasan ini, dan ketika cahaya memudar, pemuda berjubah emas itu terungkap lagi, berdiri di situs asli istana dengan cara tanpa ekspresi. Dia menarik tangannya yang terangkat, dan beberapa saat kemudian, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari laut. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan memilih arah tertentu untuk dilalui, dan itu menuju langsung ke benua Tianyuan. Di wilayah suku kayu benua Tianyuan, ada seorang wanita bertelanjang kaki dalam gaun putih melayang anggun di atas pohon rimbun besar yang tingginya lebih dari 100.000 kaki. Berdiri di depannya adalah seorang pria tua berjubah biru, dan mereka terlibat dalam kebuntuan yang tegang. Lebih dari 1.000 kaki di bawah wanita itu, ada seorang pria kekar yang mengerikan dalam setelan baju besi hitam, dikelilingi oleh pria dan wanita paruh baya. Pria kekar itu menyilangkan tangannya, dan dia menatap tajam ke arah duo paruh baya itu dengan tatapan ganas di matanya. Sebaliknya, pasangan paruh baya keduanya cukup halus dalam penampilan, dan wanita itu menilai pria kekar dengan tatapan waspada di matanya. "Saya tidak tahu siapa Anda atau dari mana Anda berasal, tetapi Anda menyusup ke tanah suci suku kayu kami dan mengambil lebih dari 10 bunga roh hitam kami. Apakah Anda benar-benar berpikir suku kami tidak memiliki makhluk tahap kenaikan agung untuk menentangmu?" Pria berjubah biru itu berkata dengan suara dingin saat dia menatap tajam ke arah wanita di depannya. "Aku tidak akan menyusup ke suatu tempat tanpa melakukan penelitian yang memadai sebelumnya. Kamu adalah tetua besar dari suku kayu, kan? Jangan terlalu pelit, rekan Daois Wu, tidak perlu terlalu sibuk dengan beberapa bunga roh hitam," kata wanita itu dengan sikap tidak bingung, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh musuh kuat yang berdiri di depannya. "Kamu membuatnya terdengar seperti bukan masalah besar, tetapi bunga roh hitam memiliki efek yang luar biasa, dan seluruh suku kami hanya dapat menghasilkan lebih dari 100 bunga seperti itu per 10.000 tahun. Kamu telah mengambil hampir setengahnya sekaligus, dan Anda pikir Anda akan dibiarkan bebas begitu saja?" Ekspresi pria tua itu menjadi gelap saat dia berbicara. Tetua besar dari suku kayu ini telah berkultivasi di dalam area rahasia tertentu di dekatnya, dan jika bukan karena fakta bahwa dia harus keluar dari pengasingan untuk mengurus beberapa hal, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa seseorang telah melakukannya. Menyusup ke tanah suci suku mereka sebelum mengambil begitu banyak bunga roh hitam. Begitu dia menemukan ini,
dia segera menghadapi para pelaku, tetapi wanita yang berdiri di hadapannya memiliki kekuatan yang tak terduga, bahkan untuk tahap Grand Ascension seperti dia, itulah sebabnya dia tidak langsung menyerangnya. Aku sudah membantu sukumu dengan tidak mengambil semua bunga roh hitammu. Kamu cukup kuat, tapi kamu masih bukan tandinganku, jadi apa yang akan kamu lakukan? Ejek wanita itu, dan pria tua berjubah biru itu sangat marah dengan kata-katanya. Pada puncak kemarahannya, pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Mengingat kamu tidak menghormati atau menghargai suku kayu kita, aku harus menguji kemampuanmu untuk melihat apakah kamu benar-benar dapat mendukung kata-katamu. Jika kamu benar-benar lebih kuat dariku, maka aku akan memerintahkan seluruh suku kayu untuk mundur dan membiarkanmu pergi. Jika kamu bukan tandinganku, maka makhluk lain dari suku kayumu hanya akan meminta kematian jika mereka menantangku. Namun, apakah kamu benar-benar ingin bertarung di sini? Wanita itu bertanya sambil tersenyum sambil melirik ke pohon raksasa di bawah. Wanita itu sudah menjadi kecantikan yang tiada tara, dan senyumnya semakin menonjolkan daya pikatnya. Bahkan pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk sesaat terpesona oleh keanggunannya yang menakjubkan, tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya, di mana ekspresinya semakin gelap. Kita berdua akan meratakan tanah suci sukuku jika kita bertempur di sini. Ikutlah denganku, rekan Taois. Begitu suaranya menghilang, pria tua itu tiba-tiba menyapu lengan bajunya ke atas, dan pilar cahaya biru meletus. Pilar cahaya biru kemudian berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki sebelum menebas di udara. Ledakan bergema terdengar saat pedang raksasa itu menghantam udara kosong di tengah kilatan cahaya putih. Semburan fluktuasi spasial yang kuat meletus, dan keretakan spasial yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul. Tetua agung suku kayu ini telah membuka celah spasial hanya dengan satu serangan. Dia melangkah ke celah spasial tanpa ragu-ragu, sama sekali mengabaikan bahaya di dalam celah. Senyum tipis yang diwarnai dengan sedikit ejekan dan penghinaan muncul di wajah wanita itu, dan dia menoleh ke pria kekar di bawah sebelum mengeluarkan instruksi. Kamu tinggal di sini untuk saat ini, aku akan segera kembali. Ya, leluhur suci. Pria kekar itu berpenampilan sangat garang, tetapi dia bersikap sangat hormat terhadap wanita itu. Wanita itu dengan lembut mengetuk satu kaki ke udara, dan bunga merah muda muncul di bawah kakinya sebelum perlahan membawanya ke celah spasial juga. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan gemuruh dan ledakan menakjubkan meletus di dalam celah spasial, disertai dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah kiamat telah menimpa ruang di dalam celah. Kedua pembudidaya suku kayu setengah baya saling bertukar pandang kaget saat melihat ini. Adapun pria kekar, dia kembali ke duo paruh baya saat ekspresi ganas muncul kembali di wajahnya, tampaknya sama sekali tidak peduli dengan wanita berpakaian putih. Keributan yang terjadi di dalam keretakan tidak berlangsung lama. Sekitar 10 menit kemudian, semua cahaya memudar, dan tidak ada yang lebih dari keheningan total yang bisa terdengar di dalam celah spasial. Duo paruh baya itu menoleh ke arah celah dengan ekspresi gugup di wajah mereka, sementara pria kekar itu hanya menilai mereka dengan seringai dingin di wajahnya. Beberapa saat kemudian, cahaya biru melintas dari dalam celah spasial, dan sosok humanoid muncul dari dalam. Itu tidak lain adalah pria tua berjubah biru. Dia tampak benar-benar tidak terluka secara fisik, tetapi wajahnya jelas lebih pucat dari sebelumnya. Begitu dia muncul dari celah spasial, dia berbalik ke arahnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Baru pada saat itulah wanita berbaju putih juga keluar dari celah spasial, dan ekspresinya sama tenang dan tenangnya seperti ketika dia pertama kali melangkah ke celah. Kekhawatiran di wajah duo setengah baya dari suku kayu hanya diperburuk setelah melihat ini. Begitu wanita berpakaian putih muncul, dia bertanya, "Bisakah saya pergi sekarang, rekan Daois?" Grand Elder suku kayu memasang ekspresi yang sangat tegang seperti yang diinstruksikan melalui gigi terkatup. "Mu Jun, Mu Jiao, keluarkan perintahku ini. Tidak ada seorang pun dari suku kayu yang diizinkan untuk menyerang keduanya, dan mereka diizinkan meninggalkan wilayah kita sesuka mereka." Pria paruh baya itu segera mencoba membantah perintah itu. Tapi Grand Elder, bunga ri hitam itu adalah, "Diam! Apakah kamu meragukan kata-kataku?" Pria tua itu berteriak ketika ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Aku tidak akan berani, senior. Aku akan segera menyampaikan perintahmu." Pria paruh baya itu buru-buru menjawab dengan hormat. "Ayo, kalau begitu," lelaki tua itu mendengus dingin. Pada kesempatan ini, pria paruh baya itu tidak berani ragu. Dia membalik tangan untuk menghasilkan setumpuk jimat biru berkilauan, dan dia menyapu tangan ke arah jimat beberapa kali sebelum melepaskannya sebagai garis-garis cahaya biru dengan jentikan pergelangan tangannya. Jimat segera menghilang ke udara tipis di dekatnya, dan wanita dalam gaun putih hanya tersenyum saat melihat ini sambil menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinganya. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah pria kekar berbaju hitam di bawah, lalu terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria kekar itu terkekeh penuh kemenangan sebelum segera berangkat mengejar wanita itu sebagai embusan angin hitam yang ganas.
Tetua suku kayu sangat marah karena pria kekar tahap integrasi tubuh bertindak begitu kasar di hadapannya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun selain melihat dengan ekspresi dingin saat keduanya terbang menjauh. Mu Jiao, mata kebijaksanaan roh azur Anda sangat dalam. Dapatkah Anda mengidentifikasi sesuatu tentang keduanya? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, Grand Elder. Saya mengaktifkan mata kebijaksanaan saya ke tingkat yang sangat maksimal saat itu, tetapi masih tidak dapat melihat banyak. Wanita tahap Grand Ascension itu diselimuti oleh proyeksi bunga yang tak terhitung jumlahnya, membuatku tidak mungkin melihat wujud aslinya. Mungkinkah dia juga roh kayu atau memiliki semacam hubungan dengan suku kayu kita? Wanita suku kayu setengah baya itu menjawab dengan ragu-ragu. Dia jelas bukan dari suku kayu kita, kemungkinan besar seni kultivasi yang dia gunakan entah bagaimana terhubung dengan milik kita. Dia sangat kuat, dan aku tidak bisa tidak khawatir sekarang karena dia muncul di dekat wilayah suku kayu kita. Dekat dengan dimulainya kesengsaraan iblis, lelaki tua itu menghela nafas. Saya percaya penilaian Anda, Grand Elder. Adapun pria itu, saya melihat proyeksi Wyrm tidak jelas di tubuhnya, dan saya juga bisa melihat bahwa dia memiliki ki iblis yang sangat murni. Bisakah dia entah bagaimana terkait dengan ras iblis Elder? Wanita itu berspekulasi. Kemungkinan besar tidak. Ada banyak seni kultivasi iblis Dao yang berserakan di seluruh alam roh, dan fakta bahwa bentuk aslinya adalah Wyrm menunjukkan bahwa dia jelas bukan dari ras iblis Elder. Wyrm dan iblis tua adalah musuh bebuyutan, dan jika dua makhluk seperti itu bertemu satu sama lain, pertempuran sampai mati akan segera terjadi, pria tua itu menyimpulkan setelah jeda singkat untuk berpikir. Terlepas dari kekayaan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, tidak terpikir oleh kakek tua suku kayu ini bahwa pria berarmor hitam itu bisa menjadi naga jahat yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam roh. Akibatnya, dia secara alami membuat kesalahan besar dalam penilaian. Sementara itu, di udara ribuan kilometer jauhnya, pria kekar itu berbicara dengan wanita berbaju putih dengan sikap hormat. Leluhur suci, jika bunga roh hitam ini berguna bagimu, lalu mengapa kamu tidak mengambil semuanya? Tetua suku kayu itu hanyalah makhluk tahap kenaikan agung awal, jadi tidak mungkin dia bisa berpose ancaman bagimu. Bagaimanapun, bahkan di antara semua leluhur suci di alam suci kami, kekuatanmu berada di peringkat 5 besar. Aku yakin dengan kemampuanku untuk mengalahkan tetua suku kayu itu, tapi aku sebenarnya tidak yakin dengan kemampuanku untuk membunuhnya. Selain itu, bunga roh hitam hanya memiliki efek terbatas dalam membantuku pulih dari luka-lukaku. Jadi mereka akan berhenti efektif untuk saya setelah saya mengkonsumsi lebih dari 10. Karena itu, ada ketidaksesuaian antara risiko dan imbalan, jadi mengapa saya melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, wanita itu menjelaskan. Begitu. Namun, kita telah menjelajahi sebagian besar benua Tianyuan, jika kita tidak dapat menemukan apapun segera, bukankah sudah waktunya kita meninggalkan benua ini? Jika saya mengingatnya dengan benar, alam suci akan segera turun ke alam ini, dan akan sangat buruk bagi kita jika kita bertemu dengan leluhur suci lainnya, kata pria itu dengan ragu-ragu. Sebelum melarikan diri dari alam suci, aku memang mendiskusikan beberapa detail tentang ini dengan leluhur suci lainnya, dan ini memang salah satu wilayah di mana dua alam kita paling tumpang tindih. Namun, tidak perlu khawatir. Meskipun alam suci akan turun, leluhur suci itu tidak akan bisa langsung tiba di alam roh. Paling-paling, kita hanya harus berurusan dengan klon mereka. Selain itu, aku tidak yakin sebelumnya, tapi aku menggunakan teknik rahasia ramalan setelah mencapai tempat ini, dan teknik itu memberitahuku bahwa ada kemungkinan besar benda yang aku cari ada di sini. Karena itu, aku pasti tidak bisa melakukannya. Pergi saja dalam keadaan seperti ini, wanita itu terkekeh. Begitu. Kalau begitu, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menemukan benda itu dan membantumu memulihkan kekuatanmu, bahkan jika itu berarti menyerahkan hidupku, pria kekar itu berkata dengan tamparan percaya diri di dadanya sendiri. Sepertinya Ming Luo mendisiplinkanmu dengan sangat baik. Jika kamu bisa membantuku memulihkan kekuatanku, maka secara alami aku akan memberimu hadiah yang mahal juga, kata wanita itu dengan senyum misterius yang samar. Terima kasih, leluhur suci. Aku milikmu sesuai keinginanmu. Pria kekar itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera bergegas untuk mengungkapkan kesetiaannya lagi. Wanita itu hanya melirik pria kekar dengan sedikit senyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan demikian, mereka berdua terus maju, dan mereka langsung menuju wilayah ras manusia. Han Li berada di puncak gunung tertentu, menilai tanda iblis raksasa di langit dengan ekspresi gelap. Beberapa puluh kaki di belakangnya, ketiga muridnya berdiri dengan hormat dengan tangan di samping mereka. Han Li menghela nafas pelan sebelum menginstruksikan, ayo kembali sekarang. Sepertinya kesengsaraan iblis pasti akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Ya Tuan, ketiga murid secara alami tidak keberatan.
Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu mereka berempat, lalu terbang langsung menuju tempat tinggal gua. 1 jam kemudian, Han Li duduk di aula tempat tinggal guanya dengan kecantikan berjubah perak duduk di sampingnya. Ini tidak lain adalah Phoenix S yang telah berkultivasi di bawah perlindungannya selama ini. Pada titik ini, dia tidak hanya memulihkan semua kekuatan sihir sebelumnya, dia telah mencapai tahap transformasi dewa akhir, dan faktor utama di balik kemajuannya yang cepat adalah pil yang terus-menerus diberikan oleh Han Li. Bai Kuer, Hai Yuetian, dan Qi Lingzi juga berdiri di ruang rahasia. Saudara Han, tanda iblis telah muncul terlalu dekat dengan tempat tinggal gua kita untuk kenyamanan. Ini jelas bukan tempat yang cocok untuk berkultivasi lagi. Apa rencanamu dari sini? Haruskah kita memindahkan gua kita ke tempat lain segera? Phoenix S bertanya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Beberapa abad terakhir ini adalah periode waktu yang paling menyenangkan dalam perjalanan kultivasinya. Bukan saja dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri, dia memiliki persediaan pil luar biasa yang hampir tak terbatas, namun semua ini bisa berakhir sekarang dengan kesengsaraan iblis yang akan datang menjulang di atas kepala mereka. Kita memang harus memindahkan tempat tinggal gua, ayo pindah ke Deep Heaven City. Lagi pula, setelah kesengsaraan iblis dimulai, hampir semua daerah berpenduduk jarang akan sangat berbahaya. Bahkan jika kita tidak pergi ke Deep Heaven City, kita masih harus pergi ke salah satu kota berdaulat, jawab Han Li. Kami pindah ke Deep Heaven City? Apakah itu berarti Anda berencana untuk bergabung dengan panel tetua mereka, Saudara Han? Phoenix S bertanya dengan heran. Tidak, hanya kalian berempat yang akan tinggal di Deep Heaven City dalam jangka panjang. Aku akan membantu mempertahankan Deep Heaven City dari beberapa gelombang serangan pertama dari alam iblis Elder, lalu pergi berkultivasi di tempat rahasia yang setan yang lebih tua tidak akan bisa menemukannya, jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Mungkinkah sebuah pikiran segera muncul di Phoenix S? Han Li mengangguk sebagai konfirmasi. Itu benar, saya akan dapat mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir dalam waktu sekitar 10 tahun lagi, jadi saya perlu pergi ke pengasingan untuk beberapa waktu. Begitu. Itu memang keputusan yang bijaksana, Saudara Han. Adapun terobosan Anda ke tahap integrasi tubuh akhir, saya berjanji untuk membantu Anda selama prosesnya, jadi ketika saatnya tiba, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Saudara Han, kata Phoenix S saat rona merah samar muncul di wajahnya. Han Li mengangguk sebelum beralih ke 3 muridnya. Bersihkan tempat tinggal gua dan beritahu semua muridmu bahwa kita akan meninggalkan tempat ini dalam 3 hari. Kuer, mengingat kamu tidak mau pergi ke Deep Heaven City, kamu bisa pergi ke kota Xuanwu setelah berhati-hati. Dari semua murid, kota Xuanwu akan dijaga oleh penguasa tiran Xuanwu dan kura-kura tua itu, jadi itu akan menjadi tempat yang sangat aman. Ya Tuan, terima kasih Tuan. Ketiga murid secara alami tidak keberatan, dan mereka semua membungkuk hormat ke arah Han Li. Jadi, 3 hari kemudian, beberapa bahtera raksasa yang panjangnya lebih dari 300 kaki muncul dari gunung. Berdiri di bagian paling depan salah satu bahtera adalah seorang pemuda berjubah biru dengan ekspresi yang sangat tenang dan tenang di wajahnya, tampak seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi emosinya. Di bahtera lain berdiri beberapa ratus orang dari kedua jenis kelamin dan semua rentang usia, beberapa di antaranya tampak gugup di wajah mereka, tetapi kebanyakan dari mereka sangat bersemangat. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual yang terang memancar dari permukaan bahtera raksasa, dan mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan sebagai bola cahaya besar. Hampir pada saat yang sama, ada puluhan ribu manusia dan pembudidaya yang juga menaiki serangkaian bahtera terbang raksasa di pegunungan kecil yang jaraknya tak terhitung. Seluruh pemandangan sangat ramai dan kacau, dan di salah satu bahtera berdiri seorang wanita dalam gaun megah, dikelilingi oleh selusin pembudidaya transformasi dewa dan tempering spasial. Wanita itu adalah wanita cantik yang sangat cantik yang tampaknya berusia 20-an, dan alisnya sedikit berkerut saat dia menilai adegan kacau yang terbentang di depannya. Roh darah senior, saya pikir itu akan menjadi pilihan yang lebih aman untuk melakukan perjalanan ke kota Xuanwu. Lagi pula, selain dari Xuanwu Tiran Saffron, ada juga binatang raksasa di kota Xuanwu yang dekat dengan roh sejati yang berkuasa, pria tua tahap tempering spasial berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu meragukan penilaianku? Wanita itu bertanya dengan suara dingin. Tidak, aku tidak akan berani, pria tua itu buru-buru berkata. Kamu tidak tahu apa-apa. Dengan penguasa tiran dan kura-kura tua itu, kota Xuanwu secara alami akan lebih kuat daripada kota Tianyuan, tapi aku memiliki beberapa hubungan dengan penguasa suci surgawi Yuan saat ini, jadi setidaknya, keluarga Shu kami tidak akan digunakan sebagai umpan meriam ketika kami mencapai kota Tianyuan. Sebaliknya, saya tentu saja tidak dapat menjamin hal yang sama di kota Xuanwu, kata wanita itu dengan percaya diri. Begitu. Maafkan saya atas ketidaktahuan saya, kata pria tua itu dengan hormat.
Aku akan melepaskanmu kali ini karena kamu berpikir demi keluarga Su, tapi jangan salahkan aku karena telah menyerangmu jika kamu melakukannya lagi, kata wanita itu dengan tatapan dingin di matanya. Semua orang di sekitarnya buru-buru membungkuk serempak setelah mendengar ini dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berani mempertanyakan otoritasnya lagi. Wanita itu hanya melambaikan tangan sebelum berbalik. Lebih dari setengah hari kemudian, sekitar 100 bahtera dengan ukuran berbeda naik ke udara sebelum terbang ke arah tertentu dan pegunungan benar-benar kosong dalam sekejap mata. Perkebunan besar keluarga Su telah ditinggalkan secara keseluruhan, begitu saja. Hal yang sama terjadi di seluruh umat manusia. Beberapa keluarga terkemuka yang belum bergabung dengan kekuatan besar akhirnya kehilangan ketenangan mereka setelah tanda iblis muncul, dan mereka semua meninggalkan perkebunan mereka untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. 2 bulan kemudian, seorang biksu tua berjubah emas berdiri di atas tembok kota raksasa Deep Heaven City, memandang ke kejauhan melalui sepasang mata yang menyipit. Di belakang biksu itu ada sekitar selusin pembudidaya tingkat tinggi dengan pakaian yang berbeda, dan mereka juga melihat ke kejauhan dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tidak lama setelah itu, cahaya spiritual melintas di langit yang jauh, dan satu demi satu bahtera terbang muncul sebelum menuju langsung ke tembok kota. Kehebohan segera terjadi di antara para pembudidaya yang berdiri di belakang biksu, dan situasinya menjadi sedikit kacau. Biarawan itu tidak berbalik, tetapi dia bisa merasakan reaksi semua orang, dan dia segera berdeham dengan alis berkerut. Dia tidak melakukannya dengan sangat keras, tetapi semua obrolan segera mereda, dan pada saat ini, beberapa bahtera muncul di kejauhan di tengah kilatan cahaya spiritual. Senyum tipis muncul di wajah biksu saat melihat bahtera, dan dia segera memanggil ke kejauhan, "Apakah itu kamu, rekan Taois Han? Aku sudah menunggumu." Suaranya tidak terlalu keras, tapi terdengar seperti gemuruh guntur ke bahtera raksasa di kejauhan. "Saya benar-benar tersanjung bahwa Anda telah keluar untuk menyambut saya secara pribadi, rekan Daois Jin Yu. Saya berasumsi Anda telah menerima surat yang saya kirimkan beberapa hari yang lalu," sosok biru di salah satu bahtera menjawab dari jauh. Dia secara alami tidak lain adalah seseorang yang bukan Han Li, dan suaranya juga terdengar jelas oleh orang-orang di tembok kota. "Haha, bantuanmu akan sangat bermanfaat bagi Deep Heaven City kami, jadi adalah hakku untuk keluar dan menyapamu secara langsung," biksu Buddha Jin Yu terkekeh. Han Li hanya tersenyum dan tetap diam setelah mendengar ini. Bahtera raksasa mencapai tembok kota setelah hanya beberapa kilatan, setelah itu Han Li turun dengan acuh tak acuh. "Kamu terlihat baik-baik saja, rekan Daois Jin Yu," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada biksu tua itu. Setelah memastikan basis kultivasi Han Li dengan indera spiritualnya, sedikit keterkejutan melintas di mata biksu Buddha Jin Yu, dan senyum masam muncul di wajahnya. "Saya hanya seorang lelaki tua, rekan Daois Han. Saya dapat melihat bahwa Anda telah membuat terobosan lain ke tahap integrasi tubuh tengah hanya dalam beberapa abad. Anda benar-benar mempermalukan kakek nenek tua seperti kami. Kembali ketika saya masih kecil. Di usiamu, aku baru saja mencapai tahap tempering spasial. Haha, tidak perlu mencela diri sendiri, rekan Taois. Jika saya tidak salah, saya dapat merasakan bahwa Anda telah menguasai semacam kemampuan yang kuat sejak terakhir kali kita bertemu," kata Han Li dengan sedikit nada senyum. "Saya memang baru-baru ini berhasil mengembangkan kemampuan tertentu, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemajuan menakjubkan yang telah Anda buat, rekan Daois Han. Silakan ikuti saya ke aula yang lebih tua dan kita akan melanjutkan percakapan kita di sana, saudara Han. Pastikan murid-muridmu dirawat," kata biksu tua itu dengan sopan sebelum membuat gerakan tangan mengundang ke arah Han Li. "Silakan memimpin, rekan Taois," jawab Han Li dengan anggukan. Jadi, biksu Jin Yu menginstruksikan 2 pembudidaya di belakangnya untuk memimpin bahtera terbang ke kota, lalu memimpin Han Li menuju tempat lain di kota. 2 jam kemudian, Han Li dan biksu Buddha Jin Yu tiba di aula tertentu di sebuah menara besar. Meja, kursi, dan dinding di aula semuanya berwarna putih bersih, tampak seolah-olah telah diaspal dengan batu giok putih yang indah. Selain Han Li dan biksu Buddha Jin Yu, ada juga 3 pembudidaya integrasi tubuh lainnya di aula. Salah satunya adalah pria tua berambut perak dengan serangkaian fitur wajah yang sangat muda, yang lain adalah pria kekar dengan jubah kulit hitam, dan yang terakhir adalah wanita dengan rambut sebahu yang mengenakan topeng perak. Di antara mereka bertiga, pria tua berjubah putih jelas memiliki basis kultivasi tertinggi. Dia berada di puncak tahap integrasi tubuh tengah dan hanya selangkah lagi untuk menjadi pembudidaya integrasi tubuh akhir. Adapun pria kekar dan wanita bertopeng, mereka berdua berada di tahap integrasi tubuh awal, tetapi aura mereka cukup aneh, jadi mereka jelas menggunakan beberapa seni kultivasi yang aneh. Han Li sedang duduk di kursinya, mendengarkan percakapan semua orang, tetapi dia terus-menerus menilai wanita bertopeng itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pria tua berjubah putih itu dengan cepat memahami hal ini, dan dia tersenyum ketika dia bertanya,
apakah Anda pernah bertemu dengan peri cahaya perak sebelumnya, Saudara Han? Wanita bertopeng itu juga menjadi agak tidak nyaman dari pengawasan Han Li yang tidak dapat dijelaskan, dan dia bertanya, saya juga ingin menanyakan ini, apakah Anda dapat mencerahkan saya, Saudara Han? Ini pertama kalinya kita bertemu, tetapi auramu sangat mirip dengan kenalanku di masa lalu. Bolehkah aku bertanya dari cabang ras iblis mana kamu berasal, rekan Daois? Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Aura yang sama? Kenalanmu juga harus menjadi serigala perak. Rekan Taois cahaya perak adalah salah satu dari 2 pembudidaya integrasi tubuh ras serigala perak, pria berjubah hitam itu menjelaskan. Ekspresi Very Silverlight sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya memang anggota ras serigala perak. Siapa nama kenalan Anda, rekan Taois Han? Mungkin saya akan mengenal mereka. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia benar-benar memutuskan untuk bertanya tentang Silvermoon. Kalau begitu, aku benar-benar berencana untuk bertanya padamu tentang dia. Apakah kamu tahu jika rekan Taois bernama Linglong baik-baik saja saat ini? Di basis kultivasinya saat ini, dia secara alami tidak perlu takut pada Raja Serigala Tian Kui, jadi dia dapat mengajukan pertanyaan ini tanpa hambatan. Dia telah mengawasi informasi tentang Silvermoon setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi wilayah ras serigala perak adalah tempat yang sangat rahasia, dan mereka sangat jarang berhubungan dengan orang luar. Oleh karena itu, semua orang yang ditanyai Han Li tidak tahu apa-apa, atau hanya bisa memberikan sedikit informasi yang tidak cukup baginya untuk mengetahui situasi Silvermoon saat ini. Sekarang dia telah menemukan makhluk serigala perak tahap integrasi tubuh, Han Li secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Linglong? Kenalanmu adalah Sister Linglong? Kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah seorang kultivator menaik. Mungkinkah kamu? Suara Very Silverlight terputus di tengah kalimat saat jika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tabu, dan tatapan yang sangat aneh muncul di matanya saat dia menilai Han Li. Han Li sangat gembira mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, jadi, kamu benar-benar mengenal peri Linglong. Saya tumbuh dengan Sister Linglong, jadi tentu saja saya mengenalnya. Saya memiliki beberapa informasi tentang Linglong, tetapi saya tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak kepada Anda. Yang dapat saya katakan adalah bahwa Linglong masih hidup dan sehat, dan dia sudah mencapai tahap tempering spasial akhir. Very Silverlight menghela nafas. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan setelah beberapa saat merenung, bibirnya bergetar saat dia mentransmisikan suaranya ke cahaya perak peri. Apa yang tidak bisa diungkapkan? Saya mengerti bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Saya akan mengunjungi Anda secara terpisah dalam beberapa hari, dan kita dapat mendiskusikan Linglong secara lebih rinci. Pandangan ragu-ragu melintas di mata Very Silverlight setelah mendengar ini, tapi dia tetap mengangguk pada akhirnya. Semua orang agak tertarik dengan pertukaran Han Li dan Very Silverlight, tetapi tidak satupun dari mereka yang ikut campur dalam masalah ini. Sebaliknya, mereka mengubah topik pembicaraan dan mulai mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, serta betapa bersyukurnya mereka karena Han Li bersedia menawarkan bantuannya kepada mereka. Sebelum datang ke sini, Han Li telah menggunakan Myriad Distance Jimat untuk memberitahu para tetua bahwa dia hanya bisa membantu mempertahankan Deep Heaven City dari kesengsaraan iblis selama beberapa tahun pertama, dan bahwa dia melakukannya dengan imbalan perlindungan bagi murid-muridnya. Serangan paling ganas dari ras iblis penatua selalu datang selama beberapa gelombang pertama, jadi para tetua secara alami lebih dari senang untuk menyetujui pengaturan ini. Jadi, setelah diskusi yang menyenangkan di mana semua orang bertukar beberapa ide untuk menghadapi kesengsaraan iblis yang akan datang, Han Li akhirnya pergi. Very Silverlight memandang saat Han Li pergi dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya yang bertopeng. 2 hari kemudian, Han Li tiba di gua tempat tinggal Very Silverlight sendirian, dan hanya setelah setengah hari berlalu dia muncul kembali dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia berhenti di pintu masuk dan menatap langit biru jernih untuk waktu yang lama sebelum melepaskan tawa dingin, lalu terbang sebagai seberkas cahaya biru. Han Li tinggal di pagoda putih terpisah di Deep Heaven City. Pagoda ini berukuran kurang dari 10 kali ukuran bangunan raksasa lainnya di kota-kota, tetapi masih cukup besar untuk ditinggali oleh Han Li dan rombongannya. Han Li saat ini tinggal di tingkat atas pagoda ini, tapi itu tidak berarti bahwa dia bermaksud untuk tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama. Setelah sekitar setengah bulan, Han Li memanggil ketiga muridnya, dan setelah memberi mereka beberapa instruksi, dia meninggalkan pagoda sebagai seberkas cahaya biru. Sebelum dimulainya kesengsaraan iblis, masih ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia melakukan perjalanan tanpa jeda dan tiba langsung di tempat di mana semua formasi teleportasi berada di Deep Heaven City. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi kepada penjaga di sana, dia diteleportasi ke kota besar tertentu yang jaraknya tak terhitung.
Han Li benar-benar mengabaikan mata terpesona para pembudidaya yang menjaga formasi teleportasi di sana dan pergi dari kota, terbang menuju arah tertentu. Sekitar 2 bulan kemudian, Han Li muncul di pegunungan yang dipenuhi dengan ki yang sangat buruk. Pegunungan ini membentang jutaan kilometer, dan di dalamnya, selusin kota dengan ukuran berbeda dapat dilihat. Kota-kota ini dihubungkan oleh semua jenis benteng untuk membentuk cincin raksasa, dan di luar benteng ada serangkaian formasi yang mengotori seluruh pegunungan, mengubah tempat itu menjadi benteng yang sangat besar. Ada juga kelompok penjaga lapis baja biru yang terdiri dari sekitar 10 hingga 100 orang per kelompok yang berpatroli di daerah itu, tetapi dengan basis kultivasi Han Li yang menakjubkan, dia secara alami tidak menemui perlawanan apapun saat dia terbang ke bagian terdalam dari pegunungan sebelumnya. Berhenti di depan yang terbesar dari selusin kota. Dia melayang di ketinggian rendah dan melihat ke bendera besar, yang di atasnya ada karakter Long yang besar. Han Li telah mempelajari beberapa hal tentang kota ini ketika dia berada di Deep Heaven City, dan dia tahu bahwa ini adalah benteng yang telah dibangun keluarga Long bersama selusin keluarga besar lainnya untuk menangkal ras iblis penatua bersama-sama. Keluarga-keluarga ini memiliki ukuran yang berbeda, dan beberapa dari mereka bahkan bukan keluarga roh sejati, tetapi mereka semua cukup kuat. Jika tidak, mereka tidak akan cukup percaya diri untuk mendirikan benteng independen mereka sendiri dalam menghadapi kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Tentu saja, sumber kepercayaan terbesar mereka berasal dari patriark keluarga Long, yang terkenal sebagai salah satu makhluk paling kuat dari ras manusia. Han Li bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang-orang ini jika mereka tahu bahwa pendukung kuat mereka ini akan meninggalkan tempat ini tidak lama setelah dimulainya kesengsaraan iblis. Setelah menghibur pemikiran ironis ini sejenak, Han Li tiba-tiba membalik tangan untuk menghasilkan jimat kuning, lalu mengayunkannya ke udara, dan itu melesat sebagai seberkas cahaya keemasan sebelum menghilang dalam sekejap. Dia kemudian terbang ke bukit terdekat sebelum duduk di atas batu besar dan menutup matanya dengan tenang.